Sing beda. Ayo wis piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istri. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengedok langit pasti disembadani. Terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa, terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa jejaknya, itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil dadi. Gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Kita nerang lagi gitu. Tapi ke ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya. Dadi kowe ben nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong iku wis repot. Ora usah diterusno dadi Dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanjilah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi nabi turunannya siapa? Karena syarat nabi itu harus turunan nabi. Makanya berjanji nerangno wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diteruslah sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdullah punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah nambah waca Arab terus kira paham mantra mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngelurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas.
Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nek wani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi Ibrahim. Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, mau jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fankihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wapal. Mergo di kepentingan apa? Poligami. Mbek wong sing seneng ramat, senengane dalil wa may taqila Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Udah diuteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Jadi kenapa menjadi wali ben wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi uteke wis elek. Jadi institusi wali wae demi. Jadi nak aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutek cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Apa? Yes. Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih sing guri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya sudah, nek arah Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab iku pancen setuju SK tapi wis ben kok. Aku kadang ya aduh matane wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong guys. Sabar. Ismail wis gak? Ismail. Soale malah sing nguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi kaya ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ora cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian.
Maka kita status itu mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih mboten. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune suga kayak jungkup wali besar Ruhin ya terserah nih. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulan cara kula putune wali kudu alim biar urut. Lho saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau ana kitab. Mbok nek nggone manane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antahira bi taifina wal akifina war rukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Alata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sok ben kalah. Nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora kok Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Lah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira baitalit taifina wal akifina war rukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dong gini ya, di mulane iku sing syukur ngaji, sampai roh kaul loro Ishak, Ismail wis ya. Gitu, sopo to sing mesti? Siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh. Wes ngene padha ra roe. Wa tarakna abqaina ali fil akhirin sanan pengalaman hasanan kang bagus. Salamun te keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadzalika mengkono-kono kabeh kama jazina kaya malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Nah, misalnya kayak apik mesti kepen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim iku min ibadina al mukminin. Saking pira-pira kawula ingsun al mukminina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu
Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah digawe dalil apa bidzalika kelan dawu Ishaq ala anad dabiha ing atase sak temene sing disembelih kuwi ruhul ya anak Ishaq. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishaq. Oke patah Jalalain apa Sawi? Yo Jalalain kaose kadung kaos Jalalain dulu. Yes pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Ishaq tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono wae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge nara Ibrahim, sapa? Ishaq, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nah niku jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras, tangan-tangan kok ya ono bener ya. Lah wong gendeng ora tau mikir. Dadi aku tahu dendam mbek tulisane mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susah dadi wong waras. Aku pertama eskal. Engko waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti waras. Nak ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak ora roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Nabian Khalid dadi nabi halul muqaddaratun ayu jadu. Tegese den pethuki sapa apa Ishaq muqaddaron Khalidin kira-kira ana apa nubuwatu. Ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat, tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi, tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa barokna lan berkah ingsun ali ngatas Ishak bitaksiri dzurriyyatihi kelawan akeh anake dzurriyyah wa akeh. Mergo Ishak di anak Yakub ya anake meh 12 napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin, eling-eling Yusuf kalian apa? Wala Ishaq lan ing atase Ishaq waladahu wa barokna alaihi wa ala Ishaq. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atase Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishaq. Kan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, waladi iku anak Ibrahim. Terus bija'lina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing akeh-akeh nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan nggak mungkin ada nabi paling banter jadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa dzalimun li nafsi kafir mubinun kang jelas bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan lan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi temudi Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen, jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya Muhammad, kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa Ibrahim lewat Ismail dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah, yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du fa'qulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu bila raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Walaqad manana lan teman-teman paring ingsun wa nasornahum lan
tok kuwi wa najjaynahuma minal karbil adim sanging prahara sing gedhe. Prahara sing gedhe bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Ndak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel ndak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel ndak mesti Bani Israel, biasa aja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi kok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh itu. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimi kang gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasarnahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenis Egypt dari kata al-Kipti terus di Jawa Inggris napa? Egypt itu napa? Alal cara wong Arab darane napa? Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal apa? Kipti napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa Musa lan kaum hum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atena lan paring ingsun huma ing Musa lan Harun al-kitab al-mustabin ing kitab sing jelas. Ail bali kol bayani dise banget jelasi. Fima ing dalem perkara ata kang nerang napa kitab bi ing maminal ahududi saking. Fima ing dalem perkara ata bi kang teka sapa Musa bi lan kitab utawa minal hududin nerangno saing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa ghairima lan jane hudud dan ahkam. Wa te kitab iku Taurat. Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, barokah Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim. Apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa hadina lan nunjukna ingsun humalan ing Musa lan Harun as-sirat. Nggih mau Musa Harun nggih. Huma ing Musa lan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ai tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apkoina tegese netepno ingsun alihima fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tak tetepno sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat fid dunya wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunuma Musa lan Harun. Kenapa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Innahuma sa'atamni Musa lan Harun. Jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani, tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak. Semua adalah min ibadinal mu'minin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada